Inilah dia Nanggro Aceh, Aceh Serambi Makkah. Kini ia menjadi sebuah provinsi. Mengapa bisa demikian? Sebuah negara yang telah lama berdiri tegak, berubah menjadi provinsi. Apakah sebabnya? Berikut adalah jawaban dan penjelasan lengkapnya. Jauh sebelum Aceh berubah menjadi sebuah provinsi, Aceh memiliki prinsip yang teguh, tegas, dan berani. Ia memiliki pedoman yang kuat, yaitu berpegang teguh pada ajaran para ulama. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, rakyat Aceh diajarkan cara-cara beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengikuti jejak Rasulullah, sehingga hati rakyat Aceh menjadi lembut dan mudah menyayangi sesama. Hal ini berkat cahaya iman dan takwa yang telah tertanam dalam diri orang Aceh sejak zaman dahulu kala. Sekitar tahun 1511 Masehi, abad ke-16, Portugis menjajah negeri Malaka. Namun, Aceh tidak tinggal diam. Aceh terus mengambil sikap tegas. Akhirnya, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar membentuk pasukan perang untuk melawan Portugis. Sekitar tahun 1537 Masehi, Baginda sendiri yang memimpin langsung pasukan tersebut. Beliau adalah putra Sultan Ali Mughayat Shah, pendiri Kesultanan Aceh dari dinasti Meukuta Alam. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1547, masih di bawah pimpinan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Kemudian pada tahun 1568, dilancarkan serangan besar dengan bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani, tetap dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Serangan terbesar terjadi sekitar tahun 1626 di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, dengan kekuatan armada yang terdiri dari 236 kapal dan 19.000 prajurit. Demikianlah bukti kehebatan dan kekuatan Aceh pada masa lampau. Akan tetapi, jauh sebelum Sultan Iskandar Muda berperang ke Malaka, ternyata sudah ada wilayah yang mulai dilirik oleh Belanda, yaitu Jawa Barat. Pada tanggal 27 Juni 1596, Pelabuhan Banten dikunjungi oleh Cornelis de Houtman bersama 4 buah kapal. Ini adalah kedatangan resmi pertama orang Belanda ke Nusantara dengan tujuan berdagang. Lambat laun, pada tahun 1602 berdirilah Kongsi Dagang Belanda yang dikenal dengan nama VOC. Seiring berjalannya waktu, nama Jayakarta pun diubah oleh Belanda menjadi Batavia. Hampir seluruh penduduk Pulau Jawa akhirnya tunduk di bawah kekuasaan Belanda. Sultan Agung dari Mataram pun berperang habis-habisan untuk melawan penjajahan tersebut. Meskipun terlihat seolah-olah diam saja, namun di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh sesungguhnya menguasai Selat Malaka dan memblokade jalur perdagangan Belanda. Dengan demikian, kekuatan VOC menjadi terpecah dan tidak dapat memusatkan seluruh perhatiannya untuk menekan perlawanan di Jawa. Aceh sebagai pusat perlawanan dan penyebaran semangat Islam, menjadi teladan dalam melawan penjajahan bangsa Eropa. Namun, Belanda terus berupaya menekan perlawanan hingga seluruh wilayah Jawa akhirnya dapat dikuasai. Disinilah kemudian Aceh turut campur tangan, karena tidak sanggup membiarkan penderitaan rakyat Jayakarta dan seluruh wilayah Nusantara. Di tengah kekejaman Belanda yang semakin menjadi-jadi, tibalah sebuah kekuatan asing, mendarat di ujung Bate, Aceh Besar. Tepat pada tanggal 9 Februari 1942, kekuatan tersebut mulai menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Pada tanggal 8-9 Maret 1942, mereka berhasil menaklukkan kedudukan Belanda. Akhirnya, Belanda pun menyerahkan kekuasaannya. Berkat kedatangan mereka, Indonesia sempat tersenyum sejenak. Rakyat Aceh pun turut merasakan kebahagiaan. Pendatang baru itu terlihat pandai mengambil perhatian masyarakat Aceh. Mereka mendekati tokoh-tokoh penting serta para ulama di Aceh, bahkan membiarkan agama Islam berkembang dengan kebebasan yang lebih luas dibandingkan pada zaman pemerintahan Belanda. Seluruh rakyat Indonesia mengagumi mereka, karena mampu mengusir kekuasaan Belanda dalam waktu yang relatif singkat. Saat itu, semua beranggapan bahwa akhirnya mereka telah terbebas dari belenggu penjajahan. Rakyat Aceh pun turut merasakan kelegaan, melihat kebahagiaan yang menyelimuti seluruh penjuru Nusantara. Waktu terus berjalan, semua orang menjalani hari-hari dengan harapan dan semangat baru. Namun, tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa semangat baru ini justru akan menjadi awal dari penderitaan yang jauh lebih pahit dibandingkan masa penjajahan Belanda. Kekuasaan yang dirampas dari tangan Belanda ternyata tidak diserahkan kepada rakyat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia. Mereka menguasai segala kekayaan Aceh, minyak, karet, beras, bahkan kayu pun dirampas. Rakyat dijadikan pekerja paksa, dan siapa saja yang tidak menuruti perintah mereka akan dihukum dengan kejam. Senyuman yang sempat menghiasi wajah rakyat Aceh pun perlahan hilang. Penderitaan datang bertubi-tubi, harta benda dirampas, wanita dianiaya, dan rakyat diperlakukan seperti budak. Ternyata, penjajahan Jepang jauh lebih kejam dibandingkan zaman Belanda. Namun, para ulama dan tokoh penting Aceh tidak sanggup membiarkan kesengsaraan ini berlanjut. Akhirnya, mereka menyerukan kepada seluruh rakyat, "Wahai rakyat Aceh, bersatulah. Berhentilah tunduk kepada mereka." Ini hanyalah kelanjutan dari penjajahan Belanda sebelumnya. Rakyat Aceh pun harus menahan lapar,
dipaksa bekerja keras tanpa henti, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan hingga berganti tahun. Hingga akhirnya muncul sosok harapan yang mampu membangkitkan semangat rakyat Aceh, yaitu Teku Abdul Hamid pada tahun 1944, rakyat Aceh bersatu bangkit melawan dan menentang penjajahan Jepang. Beliau menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh, hentikan kewajiban upeti, tolak wajib militer. Sejak saat itu, Rumah Geudong dijadikan tempat perlindungan bagi para pemuda yang menjadi incaran tentara Jepang. Sepanjang tahun 1945 hingga 1949, Aceh tetap berdiri teguh. Wilayah ini tidak pernah jatuh ke tangan Belanda, apalagi mau tunduk. Bagi orang Aceh, menyerah kepada penjajah adalah hal yang sangat memalukan dan tidak dapat diterima. Meski demikian, pendudukan Jepang sempat melumpuhkan semangat rakyat Aceh. Teku Raja Umar, putra Teku Kejuruan Husain, yang merupakan keturunan dari keluarga Raja Lamkuta. Rumah Geudong sendiri didirikan pada tahun 1818 di wilayah Pidi. Sedangkan Teku Abdul Hamid adalah putra Teku Ampon Cik Muhammad Ali Basjah, yang menjabat sebagai Ule Balang Samalanga. Teku Hamid sempat menjadi perwira Gyugun, pasukan yang dilatih Jepang untuk memperkuat garis pertahanan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, kekejaman Jepang semakin menjadi-jadi. Seluruh kekayaan rakyat dirampas secara paksa, dan adat istiadat serta budaya masyarakat diinjak-injak. Hati Teku Hamid hancur melihat bangsanya terus ditekan dan ditindas oleh keserakahan penjajah. Dengan hati yang penuh kepedihan dan keberanian, ia memutuskan melarikan diri untuk berjuang menyelamatkan rakyatnya dari penderitaan ini. November 1944, Teku Hamid memimpin 2 peleton pasukannya membelot dan meninggalkan markas. Sejak saat itu, ia mulai menyusun strategi untuk melancarkan serangan balasan melawan tentara Jepang. Terlatih langsung oleh pihak Jepang, Teku Hamid justru berubah menjadi senjata yang paling berbahaya bagi mereka sendiri. Pengetahuan taktik perang yang ia peroleh kini ia gunakan untuk melindungi tanah airnya. Berkat kecakapan dan pengalaman yang dimiliki Teku Hamid, segala rencana berjalan dengan lancar. Rumah Geudong dijadikan sebagai tempat perlindungan sekaligus markas penyusunan strategi, sebelum pasukan siap bergerak melawan penjajah. Akhirnya, terbentuklah pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Teku Hamid. Perlawanan ini pertama kali dilancarkan di wilayah Merdu dan Jangkabuya. Namun, tindakan membelot dan melawan dianggap sebagai pengkhianatan dan penghinaan besar di mata tentara Jepang. Oleh sebab itu, mereka menggunakan cara licik untuk menaklukkan Teku Hamid. Mengancam akan menyakiti orang tua dan seluruh anggota keluarganya satu persatu. Terpaksa, Teku Hamid menghentikan perjuangannya demi menyelamatkan nyawa orang-orang yang dicintainya. Ia pun ditahan dan diawasi ketat oleh pihak Jepang. Namun, pasukan yang telah dibentuknya tetap berdiri teguh. Rumah Geudong tetap terjaga keamanannya dan terus menjadi tempat persembunyian serta basis perjuangan rakyat Aceh. Teku Raja Umar pun turut serta menyusun strategi perlawanan setelah Teku Hamid ditawan. Doa dan semangat juang tak pernah padam. Dari Chot Plieng, Aceh Utara, seorang ulama bernama Teungku Abdul Jalil tampil memimpin pergerakan perlawanan. Seluruh ulama di Aceh bergerak secara terkoordinasi, bersatu dengan para tokoh masyarakat dan pemuka rakyat, untuk menentang kekejaman serta perampasan kekayaan alam negeri. Hingga akhirnya, kekuasaan Jepang melemah drastis. Tepat pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Di saat yang sama, Uni Soviet melancarkan serangan terhadap pasukan Jepang di Manchuria. Jalur logistik hancur, persediaan minyak habis, sehingga Jepang tidak mampu melanjutkan peperangan. Akhirnya, Jepang dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Jepang mengumumkan penyerahan diri secara resmi, yang ditandatangani pada 2 September 1945. Namun, di saat itulah Belanda segera berusaha memanfaatkan situasi tersebut. Belanda pun kembali masuk ke Aceh. Sebagai pintu masuk utama, mereka mendirikan markas sementara di ibu kota Banda Aceh. Wilayah Lok Semawe dan sekitarnya, yang merupakan kawasan pelabuhan, menjadi sangat penting karena akses jalur lautnya. Kota Meulaboh di Aceh Barat dijadikan pangkalan utama mereka di pesisir barat. Meskipun berhasil menguasai beberapa titik strategis kecil seperti pos-pos di jalan raya dan pelabuhan-pelabuhan penting, Belanda tidak dapat menembus masuk ke wilayah pedalaman. Hal ini berkat perlawanan gigih para pejuang Aceh, seperti Teku Hamid, Daud Bereueh, Teungku Nyak Arif, Teku Raja Umar, beserta seluruh pengikutnya. Mereka bersatu hati melawan dengan senjata yang sebelumnya dirampas dari tentara Jepang. Bahkan, Aceh memberikan dukungan nyata pada masa awal kemerdekaan, antara tahun 1945 hingga 1948. Aceh mengirimkan pasukan, dana, senjata, dan beras untuk membantu perjuangan saudara-saudara di Jawa, Sumatera Timur, dan wilayah Medan serta sekitarnya. Singkatnya, pada tahun 1947, Insinyur Soekarno mengirimkan utusan khusus untuk menyampaikan permohonan bantuan ke Aceh.
Rakyat Aceh pun menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan dana, beras, senjata, serta doa restu. Soekarno juga menyampaikan permohonan agar Aceh bersedia bergabung. Berdasarkan janji yang disampaikan dan dianggap sesuai dengan harapan, maka Aceh pun menyetujuinya. Ketika Jakarta dan Yogyakarta hampir kehabisan tenaga pada tahun 1948, Aceh hadir menjadi sumber harapan baru bagi Republik Indonesia. Dari dalam hutan belantara Nanggro Aceh, terdengar suara lantang yang menyatakan, Indonesia masih ada. Dunia pun terkejut mendengarnya. Pada saat yang sama, mereka juga menyiarkan suara melalui radio dari Rimba Raya, sehingga dunia semakin yakin bahwa Republik Indonesia masih berdiri tegak. Dengan penuh keyakinan, Aceh terus mendukung perjuangan di Jawa melawan penjajah, didasari oleh semangat persaudaraan dan cita-cita yang sama, yaitu menjalin persatuan sesama bangsa dan sesama umat beragama. Bagi para pemimpin dan rakyat Aceh saat itu, melawan penjajahan Belanda adalah perjuangan membela agama dan tanah air. Rakyat Aceh tidak sanggup melihat penderitaan rakyat Jawa dan daerah lainnya, karena menganggapnya sebagai penderitaan bersama. Dalam perjanjian yang disepakati antara Insinyur Soekarno dan Daud Berue, Aceh akan diakui sebagai daerah otonomi khusus di dalam Republik Indonesia. Atas dasar kesepakatan inilah, bantuan mengalir deras. Rakyat Aceh rela mengorbankan harta benda mereka. Bahkan pada tahun 1948, mereka berhasil membeli 2 pesawat terbang jenis Dakota DC-3, salah satunya diberi nama seolah-olah RI-001, cikal bakal maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik yang penting. Akhirnya, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mulai menarik pasukannya secara bertahap. Mereka benar-benar pergi sepenuhnya pada awal tahun 1950, tepatnya pada bulan Februari dan Maret. Akhirnya, Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda untuk selamanya. Selain itu, seorang pengusaha sukses asal Aceh juga menyumbangkan emas untuk pembangunan di Jakarta, karena beliau menjalin persahabatan yang erat dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Dari total 38 kg emas yang digunakan untuk melapisi lidah api Tugu Monas, sebagian besar berasal dari sumbangan pengusaha ternama asal Aceh, yaitu Teku Markam, sedangkan sisanya dikumpulkan dari berbagai sumber lain. Namun, seiring berjalannya waktu dan bergantinya kepemimpinan nasional, jasa besar Aceh justru dilupakan. Bahkan Teku Markam sempat dipenjarakan atas tuduhan yang dilontarkan pada masa peralihan kekuasaan. Semua peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, dan juga tidak berawal dari peristiwa tahun 1965 saja. Akar permasalahannya sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. 1914. Seorang warga Belanda bernama Hendrik Snevliet mendirikan organisasi bernama Indische Sociaal-Democratische Vereniging, ISDV, sebuah organisasi yang menyebarkan paham sosialisme dan semangat perlawanan terhadap penjajahan. 23 Mei 1920, ISDV berubah nama menjadi Partai Komunis India, inilah cikal bakal Partai Komunis Indonesia. 1924, secara resmi berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia, PKI. Pada mulanya, organisasi ini memiliki cita-cita melawan penjajahan Belanda, memperjuangkan keadilan bagi rakyat miskin dan kaum pekerja, serta menentang sistem yang hanya berpihak kepada orang kaya dan penguasa. Namun seiring berjalannya waktu, paham yang mereka bawa mulai berbenturan keras dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, termasuk di Aceh. Paham komunis tidak mengakui keberadaan Tuhan, dan hal ini sangat bertentangan dengan keyakinan masyarakat yang mayoritas beragama Islam. 1926, PKI mencoba melancarkan pemberontakan melawan penjajahan Belanda, namun gagal. Banyak pemimpinnya yang ditangkap atau dibuang keluar daerah. Setelah kemerdekaan, PKI bangkit kembali dan tumbuh menjadi salah satu partai politik terbesar. Dukungan mereka terhadap Presiden Soekarno membuat pengaruh organisasi ini semakin kuat. 1965. Terjadi peristiwa yang sangat terkenal, di mana PKI dituduh terlibat dalam upaya kudeta. Peristiwa ini menjadi titik balik yang besar. PKI dibubarkan secara resmi, seluruh anggota dan simpatisannya ditindak tegas. Banyak orang yang ditangkap, ditahan, atau mengalami penderitaan, termasuk tokoh seperti Teku Markam, yang dituduh tanpa bukti yang kuat hanya karena dianggap dekat dengan lingkaran Soekarno. Teku Markam bukanlah anggota PKI. Beliau dikenal sebagai orang yang dermawan dan dekat dengan pemerintahan Soekarno. Ketika situasi politik berubah drastis setelah peristiwa 1965, siapa saja yang dianggap dekat dengan kekuasaan lama dicurigai, meskipun tidak ada bukti keanggotaan atau keterlibatan apapun. Demikianlah narasi ini saya susun berdasarkan fakta dan sejarah yang tercatat, serta kenyataan yang ada. Susunan ini bukanlah bertujuan untuk membangkitkan kembali peristiwa masa lalu, apalagi menumbuhkan benih-benih dendam yang baru. Tujuannya hanyalah untuk mengenang sejarah, mengingat perjalanan panjang bangsa ini. Sebab, banyak generasi penerus yang wajib mengetahui perjuangan hidup para pahlawan di masa lampau,
agar kelak mereka tidak salah arah dalam memahami makna sejarah dan mengambil pelajaran berharga darinya. Demikianlah kisah Aceh menjadi bukti nyata, bahwa dalam dunia politik tidak ada musuh yang abadi, demikian pula tidak ada kawan yang selamanya sejati. Perjumpaan kita pada bagian ini sampai di sini. Silakan nantikan kisah-kisah menarik lainnya di tayangan selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol suka, bagikan, dan tinggalkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.